Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman. Saya Muhammad Jorgi Prastio, peserta Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Angkatan 1 Kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa isu yang terjadi di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang berhubungan dengan materi Latsar Agenda 3, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government, teman-teman. Nah, sebelum membahas terkait isu yang terjadi, teman-teman, kita harus mengetahui apa definisi isu itu sendiri. Apa sih isu itu? Nah, isu itu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Nah, isu dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Nah, mungkin bisa langsung kita ke isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Ada 3, teman-teman, yaitu yang pertama disiplin pegawai, yang kedua pengarsipan dokumen yang kurang optimal, dan yang ketiga ada anomali luas pengukuran. Nah, disiplin pegawai itu sendiri seringkali masih banyak beberapa pegawai di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dalam bekerja sehari-hari terkesan kurang perhatian terhadap kewajiban dan larangan sesuai dengan ketentuannya. Misalnya seperti kedisiplinan untuk datang tepat waktu dan pulang pada waktunya. Nah, dalam prakteknya beberapa PNS yang melanggar dibiarkan begitu saja atau tidak diberikan teguran ataupun peringatan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, untuk masalah yang kedua, pengarsipan dokumen yang kurang optimal. Nah, di era yang serba digital ini, kita dituntut untuk dapat berkembang dan juga menyesuaikan dengan zaman. Nah, hal ini berlaku juga untuk dokumen-dokumen arsip yang sebaiknya didigitalisasi dengan cara pengarsipan secara elektronik. Nah, pada prakteknya, jika dilihat pada KKP Kantor Pertanahan Banjarmasin, masih banyak beberapa dokumen seperti buku tanah ataupun surat ukur yang belum terarsip secara digital. Hal ini tentu harus ditingkatkan sehingga optimal ke depannya. Lalu untuk anomali luas pengukuran, nah dalam setiap pengukuran ulang, pemecahan maupun pemisahan di lapangan oleh petugas seksi survei dan pemetaan, seringkali ditemukan terjadi perbedaan luas antara luas ukuran terbaru dengan luas ukuran yang lama atau yang sebelumnya. Nah, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan karena bidang tanah yang diukur adalah bidang yang benar-benar sama. Nah, jika diteruskan, hal ini berpotensi untuk menjadi sengketa. Nah, jadi ketiga isu tersebut, kita perlu melakukan metode analisis penentuan isu. Nah, pada kesempatan kali ini, kita dapat menggunakan teknik tapisan dengan metode USG dalam penentuan isu prioritas. Teknik USG sendiri mempertimbangkan 3 variabel, yaitu ada urgensi, seriousness, dan growth. Nah, urgensi sendiri itu adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjutin. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Nah, untuk growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, dapat dilihat pada tabel yang sudah dibuat dengan menggunakan poin skala 1 sampai 5 ditetapkan untuk poin urgensi pada isu disiplin pegawai mendapat nilai 3, lalu seriousness dapat 4, dan growth dapat 4. Lalu untuk pengarsipan dokumen, urgensi dapat 4 poin, seriousness 3 poin, dan growth 4 poin. Lalu untuk isu anomali luas, urgensinya 4 poin, seriousness 4 poin, dan growth-nya 5 poin. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa isu anomali luas pengukuran menjadi isu prioritas karena memiliki total poin yang paling tinggi di antara isu-isu yang lainnya. Nah, selanjutnya menggunakan teknik fishbone diagram untuk teknik analisis isunya menggunakan 4 variabel, teman-teman, yaitu ada surrounding, system, skills, dan suppliers. Nah, untuk di surrounding-nya sendiri, yaitu adalah kurangnya kesadaran warga untuk memasang patok batas bidang tanah.
Nah, patok batas bidang tanah perlu untuk dipasang pada setiap tanah yang warga miliki sebagai batasan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tanah sekitar dan juga agar posisinya fix atau memiliki posisi yang pasti di kondisi sebenarnya atau di lapangan. Sehingga ketika dilakukan pengukuran di kemudian hari, hasil luasan yang didapat tetap sama karena patok yang terpasang juga masih sama. Nah, untuk sistem ada 2 poin, yaitu perlu dilakukan pengecekan alat ukur secara berkala. Nah, kalibrasi atau pengecekan alat harus dilakukan secara rutin untuk mencegah berkurangnya ketelitian alat ukur dalam penggunaannya di lapangan, sehingga kemungkinan error akan minim dan bacaan alat ukur bisa merepresentasikan kondisi sebenarnya secara akurat dan presisi. Karena jika alat rusak, maka akibatnya pendefinisian luas tidak akurat dan berpotensi mengalami perubahan luas. Nah, untuk yang poin kedua, pengecekan dan update peta dasar pertanahan. Nah, dalam penggunaannya, peta dasar pertanahan dapat dilakukan pengecekan ulang agar dapat mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan, sehingga hasil ukuran di lapangan dengan data peta dasar pertanahan bisa sinergis. Lalu untuk variabel ketiga ada skills, yaitu yang pertama, kurangnya SDM yang memiliki latar belakang kompetensi yang sesuai. Nah, dalam prakteknya, petugas di lapangan harus memiliki kompetensi pengukuran yang bisa didapatkan dari pendidikan lanjut ataupun pelatihan dasar. Jika SDM tidak memiliki kualifikasi yang sesuai, maka prakteknya nanti petugas tersebut akan kesusahan dalam melakukan pengukuran secara benar sesuai standar yang berlaku. Jadi kemungkinan human error akan menjadi makin besar dan menyebabkan data yang didapatkan tidak akurat. Lalu yang kedua, ada perlu diterapkannya sistem pengawasan dalam praktek pengukuran di lapangan. Nah, si pengawas ini sendiri belum ada karena pada prakteknya data yang didapat di lapangan itu langsung diproses untuk menjadi gambar ukur ataupun surat ukur tanpa melakukan pengecekan atau melewati orang yang harusnya mengecek data itu terlebih dahulu. Lalu untuk suppliers, mungkin bisa dilakukan penambahan SDM sesuai kompetensi. Nah, perlu dilakukan penambahan SDM itu sebagai petugas di lapangan untuk dapat mendukung kegiatan pengukuran sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, jika keempat variabel ini dibiarkan, masalah ini dibiarkan, maka kemungkinannya terjadi di masa depan dampaknya yaitu memungkinkan sengketa pertanahan, nah, dan di kemudian hari sehingga berkemungkinan yang menimpa masyarakat secara masif dan mengakibatkan proses pelayanan pertanahan terhambat serta berpotensi untuk menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Nah, perlu disiapkan alternatif penyelesaian isunya. Ada 4, teman-teman, yaitu 1, menambahkan SDM sesuai latar belakang, kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan pelatihan pada SDM yang telah ada untuk meningkatkan kualitas pegawai, yang berdampak juga pada meningkatnya kualitas data di lapangan nanti. Lalu ketiga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memasang patok batas bidang tanah, lalu melakukan pengecekan alat ukur secara berkala untuk mencegah terjadinya error, dan yang terakhir memberikan dukungan pada SDM di lapangan sehingga menumbuhkan semangat pada setiap SDM-nya. Nah, mungkin cukup itu teman-teman, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.